Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas salah satu video yang viral berasal dari ujung Indonesia di Aceh Singkil tepatnya. Seorang perempuan, seorang istri dulunya tapi sekarang sudah tidak lagi bersuami, bernama Safitri yang memiliki dua orang anak. Ada video yang viral bahwa dia pamitan dengan tetangga-tetangganya yang begitu sedih dan juga harus sekali dengan membawa barang-barang mulai dari kasur sampai sapu, dan dinarasikan bahwa dia ini diceraikan oleh suaminya 2 hari sebelum adanya pelantikan suaminya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian aku cari tahu sebenarnya kronologi seperti apa, pernikahannya sudah berapa lama, dan apakah betul yang dinarasikan bahwa ini semua karena kesannya sang suami sudah nggak mau lagi bersama dia karena dulunya dia perempuan yang cantik, sekarang sudah tidak lagi begitu menarik karena alasan dari Safitri, pekerjaannya setiap hari adalah jualan sayuran di pasar tradisional dan juga jualan gorengan. Bahkan dia mengatakan beberapa hari sebelum diceraikan tersebut, dia harus jualan gorengan dan juga sayuran hanya untuk membeli baju seragam korprinya yang akan dipakai oleh mantan suaminya tersebut. Tapi ternyata dia disia-siakan begitu saja. Kita coba cover both side dari dua belah pihak, karena dari pihak mantan suaminya pun juga sudah mulai speak up. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu adalah cuplikan video di mana sangat mengharukan keluarga yang sudah dianggap seperti keluarga, tetangga Safitri itu pamitan dan juga memberikan kata-kata yang menyemangati begitu. Salah satunya adalah begini, "Percantiklah kamu Fitri," katanya, terus juga buka lembaran baru, kehidupan yang jauh lebih baik sudah menanti kamu di sana. Ini salah satunya teman-teman. Sewa nggak? Ada lagi? Iya, 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 iya. Mana harus gitu? Ala-ala, gitu. Mel. Iya, salah satu ibu yang berkerudung warna biru tua tersebut ya, itu memang sangat ekspresif banget di video-video yang viral. Cari lembaran baru begitu, bahkan bilang karma. Tapi terlepas ya, apapun permasalahan antara dua individu yang dulu pernah terjalin dalam pernikahan, tetapi kan dalam pernikahan tersebut ada dua orang anak. Jujur untuk mantan suami dari Safitri ini, kalaupun memang sudah berpisah, artinya kan tidak ada yang namanya mantan atau bekas anak, yang ada mantan suami atau mantan istri. Tapi kesannya kok begitu saja. Oke, coba kita flashback sendiri. Sebenarnya video ini viral dari mana? Ini dari akun Facebooknya Safitri Alsob Aceh ya, dari sosok perempuan ini. Ada video yang viral yang sudah kita lihat tadi, ada kata-kata pertama yang disampaikan, dituliskan di tanggal 20 Oktober 2025. Ini dalam bahasa daerah. Dulu Wang minta ambo elok-elok kayak orang tuombo. Oh, ini aku bisa bahasa dikit-dikit lah. Wang itu kalau nggak salah kamu ya. Dulu kamu minta aku gitu ya, baik-baik ke orang tua aku gitu ya. Wang ambil ambo disitin. Kamu ambil saya di sitin di rumah atau di mana. Namun Wang campakan ambo dan anak-anak di kampung halaman Wang. Tapi kamu campakkan aku dan anak-anak di kampung halaman kamu. Dulu Wang ajak Ambo menjalani hidup susah. Bersama Wang, Ambo temani Wang dari nol. Dulu kamu ajak aku hidup susah bersama kamu. Aku temani dari nol. Ambo ikut bekerja keras membantu Wang untuk mencari nafkah. Aku ikut kerja keras membantu kamu untuk mencari nafkah. Namun lulus P3K dan menerima SK Wang, kamu ya, kamu lantarkan. Dengan bangga dan bahagia, kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Bahagialah kalian atas penderitaan kami.
Ambo ikhlas, aku ikhlas. Nah, sebenarnya pernikahan mereka yang sudah berjalan 5 tahun ini, kalau aku cek dari beberapa media yang menceritakan tentang kejadian ini bukan kali pertama kayak terjadi kayak mau perpisahan gitu. Dulu beberapa tahun yang lalu, mereka ini Savitri dengan mantan suaminya juga dulu sempat disidang sama kepala desa setempat karena saat itu terjadi keributan. Keributannya apa sih? Bahkan keributan tersebut pun mau diceraikan Savitri saat itu, tetapi karena sedang hamil tidak diperbolehkan. Karena memang kan aturan di Islam kalau perempuan lagi hamil tidak boleh diceraikan. Nah, sebenarnya menjadi pemicu awalnya kalau aku lihat di sini adalah gara-garanya itu di tanggal 14 Agustus 2025. Kalau perceraiannya itu terjadi di 15 Agustus 2025 dan pelantikan mantan suaminya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di 17 Agustus 2025. Nah, di 14 Agustus tersebut, suaminya itu mantannya baru aja pulang dari kerja mungkin kuliah atau sejenisnya, atau bahkan membantu pekerjaan kantor, karena kan dia P3K ya, mungkin dulunya honorer, sekarang diangkat sebagai P3K. Nah, pada saat sore itu, sang mantan itu sampai di rumah, dia agak sedikit grumpy, marah-marah. Kenapa sih pada saat pulang kok di rumah tidak ada makanan, tidak ada lauk gitu. Kemudian dia melakukan hal-hal yang menyakiti Savitri, dan Savitri juga mungkin dia lagi lelah seharian menjaga anak, harus ke pasar, harus jualan gorengan. Dia responlah si suaminya. Ya iyalah, nggak ada apa-apa, orang kamu juga nggak bawa apa-apa, kamu nggak ada uang, ya apa yang bisa aku beli dan masak lah. Nah, suaminya ini karena mendapat respon seperti itu, ngerasa kayak harga dirinya tercabik-cabik sebagai seorang pria. Dia langsung tanpa banyak basa-basi, dia ngambil baju-bajunya, barang-barangnya di rumah tersebut, dan juga membawa motornya. Lantas dia ini meninggalkan rumah. Tetapi sebelum dia meninggalkan rumah, sebenarnya dia sempat kayak menghindar dulu dari rumah tersebut, kayak kumpul sama teman-temannya. Tapi gara-gara kumpul tersebut lah yang ngebuat Savitri ngerasa emosi. Dan akhirnya di tanggal 14 Agustus tersebut pun, atau 15 Agustusnya, sudah mendekati dini hari, karena itu adalah momentum detik-detik krusial mereka ribut-ributnya. Ya sudah, di tanggal 15 Agustus tersebut, dia meninggalkan rumah, dan pada saat meninggalkan rumah, dia mau pulang ke kampung halaman orang tuanya, dia langsung menjatuhkan talak kepada istrinya. Terus dia bilang katanya, kalau memang kamu sudah nggak mau sama aku, kenapa kamu nggak menolak aku dari dulu gitu loh. Saya sudah menemani kamu dari nol, sekarang kamu sudah akan diangkat sebagai pegawai, tapi malah kamu meninggalkan saya begitu. Saya tuh jual gorengan dan sayuran khusus buat beli seragam korpri kamu loh. Itu kan artinya di momentum keributan pemicu katanya nggak ada lauk di tempat rumahnya, ya mungkin aja uangnya dipakai untuk beli seragam korpri tersebut. Karena mohon maaf ya, dengan ekonomi yang aku lihat dari keluarga Savitri kan ya relatif cukup pas-pasan kehidupannya. Mungkin bagi sebagian orang di Jakarta atau kota besar atau orang kaya, uang 100, 300 ribu, 400 ribu itu adalah uang yang kecil. Tapi kalau aku melihat dari keluarga Savitri, sepertinya beberapa ratus ribu rupiah itu adalah uang yang sangat besar sekali. Ya sudah, akhirnya terjadi cekcokan. Nah, sebelum adanya peristiwa talak secara agama tersebut pun dan sang suami meninggalkan rumah, itu pun juga sempat beberapa kali terjadi keributan antara Savitri dengan mertuanya. Savitri mengakui bahwa pernikahannya di tahun 2020 itu adalah pernikahan yang sebenarnya tidak direstui sama mertuanya. Ada beberapa kali kejadian Savitri mengatakan di sejumlah media bahwa suami saya itu dulu pernah membantu saya untuk menyuci piring, bahkan mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Tetapi hal tersebut dipakai oleh mertua saya untuk mengata-ngatai saya kepada tetangga dengan hal yang tidak baik. Misalnya, anak saya itu cuma dijadikan budak aja sama dia. Nah, saya itu nggak terima karena saya sudah bekerja membantu ekonomi keluarga, jualan gorengan, jualan sayur di pasar tradisional. Itu kan kita sebagai suami istri harus saling membantu. Tetapi menurut Savitri, dia nggak terima, makanya dia melawan balik pada saat dikatakan hal tersebut. Ini adalah salah satu contoh hidup yang patriarki, teman-teman. Patriarki itu menganggap bahwa wanita itu tugasnya hanya di kasur, dapur, dan juga sumur.
Padahal pada kenyataannya yang bisa membantu ekonomi perkeluarganya selama perjuangan sang suami menjadi pegawai di sini dengan segala macam pegawai juga bukan hal yang fantastis sebenarnya, tapi kita pahami mungkin bagi sebagian orang menjadi pegawai itu adalah sebuah profesi yang sudah diidam-idamkan begitu. Apalagi kalau menjadi miliarder, pegawai aja sudah seperti itu. Tetapi sekali lagi ini adalah dari versi yang sudut pandang Savitri perempuannya. Nah, ada salah satu komentar yang aku lihat di repost sama Savitri di sosial medianya, yang ini adalah dugaannya dari keluarga mempelai pria yang sepertinya kayak tidak terima begitu. Misalnya begini, dari Savitri yang bilang ada dari yang membela prianya ya gitu, mantan suaminya. Itu kan sekarang, tahu kok orang di mana kau tinggal dulu. Semua semua kita kalau mertua ipar kebanyakan nggak ada yang pas. Bahkan mantan suamimu sebelumnya paling sayang padamu dibandingkan mamanya. Lebih 1 tahun mantan suamimu nggak pernah datang ke rumah mamanya dan dendam sama mamanya. Bahkan di hari lebaran pun nggak datang demi istrinya. Tapi kurasa sudah cukup dipendamnya, makanya dia sudah habis hatinya. Dan kalau masalah rumah tangga, biasa kok, pahit manis ditelan semua. Itulah namanya bunga-bunga rumah tangga. Tapi aku heran banyak orang cerai, tapi tidak seviral ini. Semalam dipanggil kades pun nggak mau datang, nangis yang memviralkan ini. Makanya aku heran kok nggak mau dipanggil kades menjelaskan. Nah, memang kalau aku lihat dari sosial medianya Savitri ini, ada beberapa orang yang pertama kali memviralkan video ini, dugaannya adalah dari para tetangga yang simpati, itu dipanggil sama kepala desa. Savitri pun juga membela bahwa itu bukan salah mereka, mereka hanya mengekspresikan rasa kesedihan mereka. Biasa kan, mungkin dugaannya di daerah ini mau ditanya, kenapa kamu memviralkan? Karena pada umumnya kalau sudah viral seperti ini, waduh sudah complicated sih. Nah, respon dari Savitri pada saat membaca komentar yang dugaannya adalah dari pihak mantan suami, perceraian mereka itu sudah terjadi di Agustus, teman-teman. Sekarang kan sudah bulan Oktober ya, jadi sudah beberapa waktu yang lalu. Responnya begini, ibu yang baik gitu kan ya, Rasida Gorden namanya. Jangan karena ibu bestian dengan mantan mertua saya, oh bestian temanan ya. Ibu cuma mendengar cerita sebelah pihak saja. Saya tahu ibu siang malam selalu datang ke rumah mertua saya dulu. Sewaktu mertua saya ikut campur urusan rumah tangga anak saya yang satu, anaknya yang satu lagi. Dan berselisihan paham juga dengan menantunya yang satu lagi. Dan sekarang giliran rumah tangga saya. Oke, alhamdulillah ibu tidak pernah ketinggalan berita. Selalu hadir tepat waktu untuk mendengarkan cerita mantan mertua saya. Selain itu, apa ibu tidak memiliki kegiatan lain? Menurut informasi yang saya dapat, ibu ini sedang dijauhi kakak adiknya ya. Kenapa, Bu? Ya Bu, kita bercermin, jangan hanya melihat kesalahan orang lain. Dan yang ibu bilang, yang memviralkan video tersebut menangis gara-gara dipanggil kades, itu ibu fitnah loh Bu. Oke, sedang ibu-ibu di lorong sekitaran tempat tinggal kami lagi kumpul dan tidak takut sama sekali mereka. Dan mereka siap membantu saya untuk menuntut keadilan. Waduh, memang kalau sudah tinggal, mohon maaf ya, sebagian orang kan bilang tinggal di kampung itu berat anjas, apalagi dengan ekonomi yang sedang struggling. Nah, gara-gara video ini viral pun juga ada sejumlah pihak, ada dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan Aceh pun sudah menyatakan ke publik akan membantu Ibu Savitri. Sekali lagi ya, ini kan dari segi sudut pandangnya dari Ibu Savitri, kita belum tahu bagaimana sudut pandang dari mantan suami. Tetapi apapun itu, menurut aku sih ya seperti aku bilang di awal tadi, tidak ada namanya mantan anak. Kalau mantan istri, it's okay. Dengan ibunya pindah seperti itu dan anaknya diajak dan sebagainya, kenapa tidak dipikirkan sedemikian rupa cara yang baik-baik pada saat perpisahan? Alangkah baiknya juga bisa dilakukan seperti itu. So, ini adalah bagian yang menurut aku menjadi perdebatan di masyarakat karena ada kayak rasa ketersinggungan bagi sebagian masyarakat Indonesia karena Savitri juga aku lihat di sosial medianya luar biasa perempuan pekerja keras gitu. Jarang loh, maksudnya bukan jarang ya, bingung juga gue ngomongnya karena tidak semua perempuan itu memiliki daya juang yang tinggi seperti Savitri. Penampilannya sangat sederhana, lusuh. Dia juga bilang, sebelum menikah saya tuh cantik, tetapi sekarang saya tidak cantik. Bagaimana mau cantik? Karena untuk makan sehari-hari saja,
saya itu harus struggling luar biasa. Sebelum menuntut pasangan kita untuk tampil sempurna ataupun juga baik, alangkah baiknya juga kita tanya sama diri kita, apa yang sudah kita berikan. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada klarifikasi dari pihak mantan suami, kalian bisa kabari ke sosial mediaku, baik di Facebook pageku, ataupun Instagram, ataupun juga TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.